Yang pertama itu ada konsep time value of money. Nah, konsep ini tuh prinsip dasar keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan dengan jumlah yang sama di masa depan. Dalam bahasa Indonesia, TVM ini juga disebut sebagai nilai waktu dari uang. Nah, konsep ini tuh berasumsi bahwa uang saat ini lebih bernilai dibandingkan masa depan dikarenakan uang yang Anda miliki sekarang berpotensi akan bertambah jika digunakan untuk berinvestasi atau menabung sehingga memperoleh bunga. Nah, menguasai prinsip ini dapat membantu Anda dalam membuat pilihan keuangan, bisnis, dan prioritas belanja. Kemudian, TVM ini juga berkaitan dengan inflasi dan daya beli. Dengan berjalannya waktu inflasi menyebabkan harga-harga naik, sehingga uang yang Anda miliki saat ini mungkin bisa membeli lebih banyak produk atau jasa dibandingkan di masa depan. Ada 3 konsep time value of money. Yang pertama itu present value. Nah, yang pertama ini yang merujuk pada sejumlah uang yang Anda miliki saat ini yang nilainya dapat bertambah di masa depan. Nah, hal ini tuh karena uang yang dimiliki sekarang dapat diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan atau pengembalian investasi. Nah, misalnya Anda memiliki 2 opsi menerima 1 juta sekarang atau 1 juta 2 tahun kemudian. Jika Anda bisa menginvestasikan uang tersebut dengan suku bunga 5% per tahun, maka menerima 1 juta sekarang menjadi keputusan yang lebih baik, sebab jika diinvestasikan dalam 2 tahun, uang tersebut akan bertambah menjadi lebih dari 1 juta. Yang kedua itu ada future value, yang jumlah uang yang akan Anda peroleh di masa depan atas uang yang telah Anda investasikan saat ini. Hal ini menggambarkan potensi pertumbuhan uang seiring berjalannya waktu. Nah, contohnya ini jika Anda menabung 500.000 per bulan dalam rekening tabungan dengan tingkat bunga tahunan 3%, berapa total uang yang akan Anda miliki dalam 10 tahun? Dengan menggunakan rumus future value, Anda dapat menghitung bahwa total uang Anda akan menjadi sekitar 70 juta setelah 10 tahun. Nah, yang ketiga itu ada annuities. Nah, ini tuh yang mencakup serangkaian pembayaran atau penerimaan uang pada interval waktu tertentu. Nah, ada 2 jenis utama anuitas, yaitu anuitas biasa dan anuitas awal. Nah, anuitas ini dapat digunakan untuk menghitung pembayaran pinjaman, investasi bulanan, atau aliran kas reguler lainnya. Untuk menghitung memerlukan rumus khusus yang mempertimbangkan tingkat suku bunga, jumlah anuitas, dan periode waktu. Di sini ada kritik atas time value of money. Nah, sebagian teori mengenai keuangan dibangun berdasarkan konsep nilai dan waktu dari uang yang mengasumsikan bahwa uang sekarang relatif lebih besar dibandingkan dengan uang di masa yang akan datang. Nah, ekonomi Islam memiliki prinsip yang berasal dari sumber hukum baik Al-Quran dan hadis maupun pemikiran cendekiawan Muslim. Nilai fundamental ini yang mendasari pandangan ekonomi Muslim dalam melahirkan pemikirannya, termasuk mengkaji fungsi uang dalam kehidupan ekonomi. Nah, menurut pendapat mereka, fungsi uang hanya ada 2, yaitu sebagai alat pengukur harga dan 2 alat pembayaran. Di sini ada konsep economic value of time dalam Islam. Nah, teori ini mengatakan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki waktu. Dalam pandangan Islam mengenai waktu seorang itu bukan dilihat dari kuantitasnya, melainkan dilihat dari kualitasnya. Waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari. Akan tetapi, nilai waktu antara satu orang dengan orang yang lain akan berbeda dari segi kualitasnya. Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seorang memanfaatkan waktu tersebut. Semakin efektif dan efisien waktu yang digunakan, maka akan semakin tinggi nilai waktunya dan juga akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi yang melaksanakannya. Perbedaan time value of money dan economic value of time. Secara pengertian dalam konsepan keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama itu ada time value of money. Ini tuh konsep yang menerangkan bahwa nilai uang pada saat sekarang lebih berharga jika dikompensasikan di masa yang akan datang, sehingga dengan waktu yang terus berjalan, nilai nominal yang harus ditingkatkan agar nilainya real sama.
Konsep ini menganggap bahwa nilai uang harus selalu bertambah, atau konsep ini tidak peduli dengan cara-cara untuk menambahkan nilai uang tersebut. Maka dari itu, konsep ini sangat identik dengan riba. Selanjutnya ada economic value of time, itu konsep yang menyatakan waktu, khusus yang produktif. Nah, akan menghasilkan dan menambah nilai ekonomi dengan konsep ini, maka jika kita ingin menghasilkan dan menambah nilai ekonomi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin.